Pada abad ke-18, agama Islam berkembang pesat di Minangkabau, yang dimana tokoh-tokoh Islam memperjuangkan mengajarkan agama Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Gerakan mereka kemudian dinamakan dengan Gerakan Paderi. Gerakan ini mendapatkan sambutan baik dari para ulama, namun perang tetap tidak terhindarkan. Karena ada pertentangan antara kaum Patri dengan kaum adat, ditambah dengan adanya Belanda untuk kaum adat, maka perang semakin parah. Tahap pertama terjadi mulai tahun 1821 hingga 1825. Tahap kedua dimulai tahun 1825 hingga tahun 1830, dan tahap ketiga dimulai tahun 1830 hingga tahun 1838. Tahap pertama, pembentukan Harimau Non-Salapan mendapatkan respon dari kaum adat yang semakin keras menolak untuk menerima ide Islam dan mempertahankan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara itu, tidak sedikit pula pembesar-pembesar yang menerima ide-ide Padri sehingga eskalasi gerakan menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Puncaknya, kompetisi dipimpin Tuanku Pasaman menyerbu Bakaruyung pada tahun 1815 menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayahnya tersebut. Lalu pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris. Namun pada saat itu Stamford Raffles sedang mengincar pembukaan pelabuhan Chumsik yang dikuasai Belanda, sehingga para bantuan ini diubah kepada Belanda dan kaum adat tidak mendapat bantuan dari Inggris. Yang selanjutnya yaitu Perang Tahap Kedua. Meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 membuat Belanda harus memikirkan ulang berlarut-larutnya Perang Paderi, membuat kontak dengan kompatriotnya yang dipimpin oleh Tuanku Kramat. Perjanjian pun dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda mengakui kedudukan para tuanku di beberapa wilayah dan meminta untuk menghormati kepentingan satu sama lain. Di wilayah tersebut, perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Tetapi di sisi lain, kompetisi memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Dan menjelang tahun 1830, ketegangan perang kembali memuncak. Pada perang tahap ketiga, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk dapat menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Minangkabau, tepatnya di Pandai Sike dan Biteu, yang merupakan posisi kuat Padri. Tuanku Linggau dan Tuanku Rao menjadi tokoh Harimau Salapan yang selanjutnya dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Pada bulan yang sama, Garnisun Belanda atau disebut sebagai kelompok pasukan pengaman dari Belanda diserang dan menewaskan setidaknya 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Patri, sehingga Belanda menangkap Raja Bakaruyung Sultan Pangkal Alam Bageger. Menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau, Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat yang dinamakan Plakat Panjang. Pada tahun 1834, Belanda menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Dan pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang berhenti, justru perang tetap berlanjut.
Akhir dari perlawanan Perang Patri dapat dilihat ketika Benteng Boncol jatuh pada 1837, sehingga kejatuhan dapat menyebabkan pasukan tercerai-berai. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang diberi oleh kaum Patri di Minangkabau. Dan pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol. Beliau dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon oleh Belanda dan akhirnya ke Minahasa dan meninggal dunia di sana pada November 1864. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Netherlandica. Netherlandica sendiri adalah politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer.